untuk semuanya. Pagi, Bu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari ini kita akan mengadakan diskusi mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif. Diseminasi maksudnya di sini pengimplementasian budaya positif yang telah ada di sekolah kita. Budaya positif itu adalah penerapan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak kepada murid. Di sekolah kita ini kita telah melakukan beberapa budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita, yaitu seperti membudayakan 5S, yaitu sopan, yaitu senyum, sapa, salam, dan juga sopan santun. Budaya positif di sekolah itu dilakukan untuk membangun karakter dan kebiasaan yang baik untuk diterapkan guna mencapai suatu tujuan, yaitu visi daripada sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga kebutuhan dasar daripada manusia. Yang keempat posisi kontrol restitusi. Yang kelima keyakinan sekolah atau kelas. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena dipaksa atau dipuji atau dihukum. Kadangkala siswa ini atau sebagai manusia kita melakukan sesuatu yang baik itu ada yang dipertimbangkannya. Yang pertama dia supaya dikenal orang, supaya mendapatkan pujian. Terus dia menghindari hukuman dan selanjutnya lahir dari dirinya sendiri untuk membuat nilai pada dirinya sendiri, yaitu menghargai dirinya. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai pelajar profil Pancasila ini yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran kita di sekolah. Ini merupakan contoh-contoh daripada penerapan budaya positif. Nah, ada motivasi perilaku manusia, yaitu tadi yang saya katakan itu, yang pertama itu menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan pujian, dan selanjutnya ingin menjadi orang yang ingin serta menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama dia kebutuhan untuk bertahan hidup, selanjutnya kebutuhan akan cinta kasih sayang, dan selanjutnya kebebasan, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima kebutuhan kekuasaan. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, ini merupakan contoh kasus daripada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Seorang siswa akan menyenangi ekspresi wajah kawannya yang mereka kerjai. Dia senang melihat kawannya jika ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi ketika seorang siswa membuat temannya kesal, dia menikmati ekspresi wajah kawannya yang dia rasa lucu. Nah, maka berarti siswa yang sedang berusaha memenuhi kebutuhannya itu, dia berusaha memenuhi kebutuhan akal kesenangan sendiri. Dia senang melihat wajah kawannya yang kesal, yang marah, yang cemberut. Jadi siswa yang melakukan hal itu, dia ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Yang kelima, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru kita mempunyai posisi kontrol. Sekarang kita berpihak di mana dan hal mana yang paling baik. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Selanjutnya guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Yang terbaik di sini adalah guru sebagai manajer. Kita melihat contoh-contoh daripada posisi guru sebagai penghukum. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Firman, dari mana kamu? Saya setiap hari
Nah, sekejap, semua kali sekalian kamu dulu di lapangan sana. Pergi sana. Nah, selanjutnya di sini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini sudah bersejarah. Sudah sana, besok jangan terlambat lagi. Iya, selanjutnya di sini guru sebagai posisi kontrol, guru sebagai teman. Sudah jam berapa ini? Kamu selamat lagi semuanya. Oke, selamat baru sayang. Selamat tidur ya. Selamat tidur. Ya, besok jangan lanjutkan sampai malam lagi ya teman ya. Ya, besok datang lebih awal lagi ya teman. Kamu buat ibu senang. Demi ibu ya. Boleh sih membanggakan ibu? Bisa ya bu? Iya, seperti itu dong sayang. Besok kamu baru lebih awal supaya kamu tidak terlambat ke sekolah. Boleh sayang? Harus dong. Aduh, nanti absennya lebih bereskan. Yuk. Oke. Selanjutnya di sini guru sebagai pemantau. Kamu terlambat lagi. Kamu tahu peraturan sekolah jam berapa kita harus di kelas? Jam berapa kita harus di sekolah? Iya, jam 7.30. Sekarang sudah jam 7.50. Kamu terlambat 20 menit. Sekarang, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu terlambat ke sekolah? Iya, kamu tahu konsekuensinya demikian. Nanti ketika jam istirahat, kamu melakukan tugas tambahan selama jam istirahat berlangsung. Iya, teman? Iya. Selanjutnya di sini guru sebagai manajer. Iya, selamat pagi, teman. Iya, sekolah masuk jam 7.30. Sekarang sudah jam 7.50. Saya ingin sekali malam dan saya ingin tidak saya. Iya, kamu tahu nggak peraturan di sekolah itu jam 7.30. Nah, peraturan kelas mana yang sudah Firman langgar? Iya, hadir tepat waktu. Firman, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Ibu. Bagaimana caranya Firman untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan setel alarm saya dan saya cepat bangun dan cepat sekolah, Ibu. Bagus. Karena kamu sudah mau memperbaiki keadaan ini dan besok tidak terlambat lagi. Sekarang silahkan kamu masuk dan cukup.
Iya, demikianlah 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita lihat penjelasannya daripada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu, dan yang terakhir, selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya karena hanya dengan hukuman dia berhasil mendidik muridnya. Sementara guru tidak menyadari kalau posisi penghukum atau hukuman itu hanya akan bersifat sementara. Dia dapat mendisiplinkan siswa dalam waktu dekat saja, tidak akan bertahan lama. Selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya seorang guru yang membuat rasa bersalah, dia selalu berbicara dengan lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan bahasa keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau kamu tahu, orang tua kamu tahu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi posisi pembuat rasa bersalah ini tidak disarankan ya Bapak Ibu." Selanjutnya posisi teman. Guru sebagai teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid beliau dengan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ini contoh positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, "Ayo bantulah demi ibu ya, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini." Jadi hal ini akan membuat anak-anak merasa dekat dengan guru. Tetapi hal negatifnya daripada posisi teman ini adalah bila saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir ibu teman saya, bapak teman saya." Murid tersebut merasa kecewa dan tidak mau lagi untuk berusaha. Jadi posisi sebagai teman ini juga kurang disarankan ya Bapak Ibu. Selanjutnya posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini, guru selalu menggunakan atau mengandalkan hitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dia selalu mencatat apa saja perilaku daripada peserta didiknya. Data itu dapat digunakan sebagai stiker, slip, catatan, daftar cek. Jadi posisi monitor sebagai berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dia selalu menggunakan catatan dan mempertimbangkan atau memperhitungkan apa saja yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sini ada posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini, guru mempersilahkan murid agar mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, menanyakan apa yang diyakini, kembali ke keyakinan kelas masing-masing ya. Apa yang diyakini, mana yang harus dilakukan, jika dilakukan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini menunjukkan tentang siapa diri daripada peserta didik tersebut. Nah, guru lagi bertanya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Nah, selanjutnya posisi kontrol, restitusi. Tujuan daripada 5 posisi kontrol tadi yaitu pencapaian posisi sebagai manajer. Jadi kita diharapkan menjadi manajer,
bukan pengontrol atau membuat rasa bersalah, bukan teman, bukan, tetapi menjadi seorang manajer. Di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif yang nyaman dan aman. Posisi kontrol restitusi. Seorang guru menjadi manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan dan mendukung peserta didik serta dapat menemukan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya, untuk mewujudkan hal tersebut, dibuatlah keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, selanjutnya tidak ribut di kelas, atau pernyataan-pernyataan yang lain yang dapat diterapkan di dalam kelas. Segitiga restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, dalam tahapan restitusi ini, yang pertama kita harus menstabilkan identitas anak, dan yang kedua kita memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Kita tanyakan dulu ada apa dengan siswa tadi, dan kita juga setelah siswa bercerita apa yang telah terjadi, kita mendukung dia, misalnya seperti, oh iya Joy, jika ibu juga di posisi kamu, ibu juga akan seperti ini, seperti itu. Jadi anak itu merasa identitasnya stabil. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik atau anak. Jadi di sini dari validasi tindakan ini, guru akan melakukan mengakui kebutuhan peserta didik. Mengapa anak tersebut melakukan itu? Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah menanyakan kepada siswa mengapa dia melakukan hal seperti itu, kita balik lagi bertanya, keyakinan kelas mana yang telah dia langgar. Jadi, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dari yang saya paparkan Bapak Ibu, saya mau bertanya, sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang konsep-konsep inti, misalnya dari disiplin positif? Menjadi suatu hal yang dilakukan. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Kepatuhan dalam mendidik anak, terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif, motivasi, menghindari hukuman, mendapatkan pujian, dan menghargai diri sendiri. Iya, terima kasih Ibu. Jadi motivasi yang disebutkan itu adalah tentang konsep motivasi ya Bu. Ya, ada lagi yang lain Bu? Saya mengenai kebutuhan dasar atau posisi kontrol. Baik, sebagai posisi kontrol di sini, itu guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Iya, terima kasih Bu. Berarti bisa diterima tadi Bu yang saya jelaskan ya, posisi 5, posisi kontrol guru ya. Ada lagi Bu, nilai kebajikan. Iya Bu, silakan ya. Nilai kebajikan: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global.
3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Iya, terima kasih sekali Ibu. Iya, jadi itu adalah penerapan dari profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, dari semuanya ini, dari disiplin, positif, motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, hal menarik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ayo Ibu, ada yang bisa menjawab hal menarik apa yang telah Bapak Ibu lakukan? Saya lakukan setelah belajar mengenai segitiga restitusi itu, ketika siswa berbuat salah, saya tidak lagi langsung mengikuti, tapi melakukan langkah-langkah segitiga, yaitu restitusi dengan terlebih dahulu. Iya, terima kasih Ibu. Jadi jika siswa membuat masalah, kita tidak lagi langsung menghukum siswa, tetapi melakukan tahapan restitusi. Ini dia menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih sekali Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah kita melakukan diskusi ini? Ya, setelah kita melakukan diskusi ini, maka perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya memperhatikan kebutuhan dasar murid sehingga dapat memposisikan diri sebagai manajer. Iya, terima kasih sekali Ibu. Sebelum kita menghukum siswa, kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar daripada siswa. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan. Ya, sana ada 5 ya Bu. Yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Bapak Ibu alami terkait penerapan konsep dalam budaya positif di sekolah kita ini? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Iya. Yang pertama, penerapan senyum, sapa, salam, sopan dan santun atau 5S ya. Dan juga berdoa sebelum dan sesudah masuk atau melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, melaksanakan Kamis Budaya setiap hari Kamis yang dilaksanakan di Barisan. Yang berikutnya, berjalannya literasi sekolah yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan sudah berlangsung cukup lama. Dan hal ini pastinya berjalan cukup baik, di mana guru dan murid bisa saling berkolaborasi. Iya, terima kasih sekali Pak. Setelah menerapkan senyum, sapa, salam, juga sopan santun, terus melakukan berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan, melakukan Kamis Budaya. Ya, terima kasih sekali Pak. Semoga dapat dipertahankan dan dikembangkan. Selanjutnya yang keempat, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Bapak Ibu sebelum kita melakukan diskusi ini, pernahkah Bapak Ibu mempelajari segitiga restitusi? Pernah di PMM udah deh. Oh iya, terima kasih sekali. Di PMM sudah ada semua yang ini. Iya Bu. Tahap mana yang Bapak Ibu lakukan dan bagaimana penerapannya? Tahapnya guru sebagai manajer lah sekarang. Jangan lagi seperti yang tadi guru jadi penghukum. Jadi guru itu harus bisa sebagai manajer. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi Ibu? Ya, penerapannya mungkin tidak runtut dan tidak semua langkah-langkah restitusi diterapkan. Mungkin hanya pada menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Iya, terima kasih sekali Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya bisa
menerapkan diskusi apa yang telah kita pelajari hari ini di kelas kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan dapat kita lakukan di dalam tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan semuanya sehat. Hari ini kita akan mengadakan kesepakatan kelas kita. Apa itu kesepakatan kelas kita? Yaitu peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Jadi peraturan ini tidak boleh dilanggar, harus dilaksanakan. Setuju anak-anak itu? Iya. Iya, baiklah anak-anak ibu. Sekarang keyakinan kelas kita yang pertama apa? Ayo tunjuk tangan siapa yang bisa. Oh ya Sofi, apa Sofi keyakinan kelas kita peraturan yang harus dilaksanakan di kelas kita yang pertama apa Sofi? Ayo apa? Oh, tidak boleh terlambat ke sekolah. Oke, tidak boleh terlambat. Ayo Sofi tempelkan di depan. Ayo Sofi, tidak boleh terlambat. Oke, ayo tempelkan yuk. Iya, bisa Sofi. Iya, silahkan duduk Sofi. Terima kasih. Ayo yang kedua, ayo apalagi peraturan kelas kita yang harus kita patuhi, ayo. Ayo. Iya, mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di rumah. Ayo tempelkan dulu apa? Yuk, mengerjakan PR di rumah. Bagus, terima kasih Gempi. Ayo siapa lagi? Yuk. Oh iya si Septi. Menjaga kebersihan kelas. Ayo ditempel ke depan yuk. Menjaga kebersihan kelas. Terima kasih. Berarti kita harus menjaga kebersihan kelas kita ya kan? Tidak boleh buang sampah sembarang. Mau buang sampah di mana? Terima kasih. Ayo siapa lagi? Ayo. Iya. Ayo Putri, apa itu Putri? Ayo. Cepat, aduh. Yang lain yuk. Apa lagi peraturan kelas kita? Ayo. Iya, tidak boleh pipis di kelas. Tidak boleh pipis di kelas. Ayo Putri, tempelkan. Ayo Putri. Iya, terima kasih Putri. Ayo, tempelkan di depan. Cepat. Oh, siapa yang berada di sini? Terima kasih Putri. Iya. Ayo, berapa peraturan kelas kita yang harus kita buat lagi yang tidak boleh dilanggar? Ayo. Tidak boleh bertengkar di kelas. Oh, tidak boleh bertengkar di kelas. Rukun sama teman-temannya, iya kan? Rukun dengan teman. Rukun, ayo kita tempelkan dulu. Rukun dengan teman. Ayo tempelkan Anugrah di bawah yang hijau ya. Iya, terima kasih Anugrah. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Ayo yang lain, ayo. Apa lagi? Hey. Oh, tidak boleh menangis di kelas ya. Jangan ada yang menangis di kelas ya. Jangan menangis di kelas. Bikin. Nah, ayo tempelkan di bawah yang warna pink. Ada lagi, ayo. Apa lagi? Sofi, apa lagi? Apa lagi? Ya. Apa? Cakap kotor, ya. Tidak boleh cakap kotor. Tidak boleh cakap kotor.
Baiklah anak-anak ibu, kita sudah mendapatkan, kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Yang pertama, tidak boleh terlambat, hadir tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan PR di mana? Di rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan, membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Terus pipis di kamar mandi, tidak boleh di kelas, tidak boleh pipis celana ya. Terus rukun dengan teman, tidak berantem. Terus tidak ada yang menangis ya, nggak boleh menangis di kelas. Terus tidak boleh cakap kotor. Terus menjaga ketertiban di kelas kita. Demikianlah keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan. Setuju? Yang setuju